Hai, report pagi ini udah memang cukup baik perasaannya, cuman eee, tadi sih sempat kepikiran untuk apakah harus diselesaikan aja, masih bingung gitu loh kayak, mmm, apa yang pertama kali harus dilakukan dulu? Apakah yang pertama harus ajak bicara dulu, tahu alasannya kenapa, atau mendapatkan point of view dari orang lain dulu. Maksudnya tuh kayak, mendapatkan point of view dari orang lain itu, Ayang cukup pengen tahu sih, apa yang dia bagaimana cara dia menceritakan Ayang ke orang lain. Atau yang ketiga itu, mmm, ya udah, Ayang menyampaikan perasaan Ayang dan ya udah selesaikan. Karena setelah dirasakan, nggak bisa sih kayak gini terus. Ini wasting time sekali. Juga Ayang nggak suka ketidakpastian sih. Tapi Ayang sadar sesuatu. Ayang nggak bisa em, mengambil keputusan di saat-saat seperti ini karena Ayang merasa Ayang sedang dalam keadaan kalut. Em, Sejujurnya tidak bisa berpikir jernih juga dan eh, ada rasa takut bahwa rasa takut untuk menerima kenyataan bahwa memang ternyata dia nggak cinta dan sebagainya, atau bahwa dia tidak akan memprioritaskan Ayang, atau bahwa dia tidak akan menganggap ini sebuah ancaman untuk dirinya. Maksudnya tuh kayak gini. Yang maksud ancaman di sini adalah saat uh, hubungan sebuah hubungan sedang di ambang batas pemutusan atau berakhir gitu ya. Um, Bagaimana ya respon dia? Ayang mikirin itu sih. Tapi Ayang pikir, asumsi Ayang bahwa dia akan menjadi orang yang, oh ya udah, kalau kamu mau putus ya udah. Dan sebenarnya sejujurnya udah hati Ayang nggak bisa membayangkan diri Ayang saat harus putus lagi, karena yang mengenal diri Ayang ada perasaan gak mau ditinggalkan, diacuhkan, diabaikan, itu gak banget rasanya, dan Ayang gak suka itu. Maka di saat-saat seperti ini, kenapa Ayang memikirkan untuk ya udah akhirin aja gitu. Itu udah di tahap Ayang merasa Ayang diabaikan. Nggak diabaikan sepenuhnya sih, kayak kok dia udah nggak interest lagi, nggak, ya setelah dipikirkan mungkin uh,
Ini yang disebut sebagai perasaan yang tidak aman. Maksudnya yang merasa perasaan Ayang tidak aman itu. Padahal mungkin menurut dia ini semua baik-baik aja, bahkan kayak kemarin aja semalam gitu. eh Sejujurnya Ayang merasa nggak berdaya saat dia lagi sakit, dan Ayang tuh pengen ketemu dia gitu, pengen jenguk, pengen support gitu, meskipun lewat HP juga bisa sih, tapi kan memang terkendala ya. eh dan ya gitu. Terus juga masalah dia komentarin teknik video Ayang, teknik video mukbang Ayang yang ada di TikTok. Sejujurnya karena sedang tidak merasa fit mungkin, jadinya Ayang merasa bahwa Ayang seperti diserang. Padahal dia tuh memberikan saran gitu, saran yang like people in the marketing team yang proper, yang profesional gitu, dan dia tuh kasih tahu cara-caranya itu. Tapi di saat itu Ayang merasa, kenapa ya Ayang merasa diserang, padahal Ayang sangat sadar bahwa ini tuh dia tuh lagi ngasih saran, tapi Ayang merasa perasaan Ayang diserang gitu. Kayak apa sih yang salah, apa kata-kata yang membuat Ayang merasa perasaan Ayang diserang itu saat dia bilang, gak akan ada orang yang nafsu lihat kamu makan, katanya gitu. Oke. Honestly, Ayang juga bikin video mukbang untuk, ya kalau mau, enggak sih, gimana ya, Wah, intinya banyak hal yang men-trigger sih. Kayak cara menyampaikan sesuatu yang gak bisa fit in, ya Allah, kenapa ini? Apakah ini salah? Ya, memang salah sih, terlalu cepat juga pacaran sama dia ya. Terus dia juga masih di bawah umur, anjir emang. Bahkan Ayang karena ini, Ayang memikirkan untuk hari ini harus ke klinik ya untuk mendapatkan surat rujukan ke psikolog, karena Ayang udah merasa nggak baik-baik aja. Ayang merasa ini udah salah banget yang ada di diri Ayang gitu. Ada apa ini sebenarnya? Perasaan-perasaan ini tuh selalu muncul, perasaan bahwa kok nggak bisa ya nyambung sama dia, kok dia doang yang menuntut Ayang ya, Ayang mau menuntut dia juga, dianya defense banget ya gitu, sedangkan Ayang harus menuruti dia. Hal-hal semacam itu bingung. Dan lagi sepertinya Ayang akan tanya sama dia sih, kalau misalnya dia masih pengen bebas, ya udah go ahead gitu. Ayang akan mundur. Ayang nggak mau menghalangi, atau ya bukan menghalangi juga, kayak menjadi beban dia untuk itu gitu. Ayang sangat sadar bahwa dia juga menjalani hidupnya itu sangat berat gitu. Semua orang kayak gitu, dan Ayang juga nggak mau membebani dia. Cuman Ayang harus egois. Ayang mau sehat. Makanya Ayang masih bingung nih, apakah jalan mana yang harus pertama kali Ayang akan
lakukan gitu. Kalau minta waktu ketemu dia untuk ngobrol, untuk tanya-tanya perasaannya, dia akan menolak. Dia akan menolak, guys. Gitu. Dia akan gak mau ketemu. Kalau dia gak mau ketemu, ya gak akan ketemu. Meskipun Ayang mau ketemu. Sih, kayak gitu. Egosnya. Betul. Lalu apakah Ayang harus mencari tahu dulu bagaimana sih pandangan dia tentang Ayang yang dia ceritakan ke orang lain, atau maksudnya kayak yang aku tidak tahu dia cerita apa aja tentang aku gitu. Atau jalan yang paling terakhir adalah Ayang no excuse, pokoknya ya, Ayang menyampaikan perasaan Ayang, lalu Ayang jatuhnya bukan offering sih, tapi lebih ke ya udah, kalau kamu masih kayak gini, kamu jalanin hidup kamu dulu aja sendiri sampai kamu puas gitu. Ayang pengen banget ngomong kalau misalnya kita jodoh, kita pasti akan nikah, kita pasti akan bareng, tapi Ayang malah takut dia punya perasaan. Gak usah balik lagi. Dan itu kan sebenarnya ketakutan terbesar Ayang, bahwa kita nggak bisa bareng-bareng lagi, kita gitu loh. Ayang juga nggak tahu sebenarnya perasaan ini tuh cinta, sayang atau sebagainya, tapi yang merasa ini adalah komitmen Ayang saat Ayang menerima dia, menerima tawaran dia untuk menjadi pacar. Maksudnya adalah Ayang berkomitmen bahwa Ayang akan bersungguh-sungguh, Ayang akan memberikan apa sayang sih? Ayang akan memberikan semua, maksudnya semua tuh ya yang dia butuhkan, Ayang akan berikan itu gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya gimana? Dan Ayang masih bingung, guys. Coba kasih tahu Ayang. Apa sih? Isinya ker dia doang. Aduh. Ya udah, sekian dulu video ini ya. Sepertinya Ayang akan upload ini di YouTube aja biar nggak ada yang nonton kan. Dan cara ini lumayan efektif sih. Tapi rencananya sepertinya Ayang masih galau nih mau ke klinik apa enggak untuk itu. Rasanya udah baik-baik aja sih, cuman yang mikirnya Ayang nggak mau berlarut-larut karena ini selalu muncul rasa manik ini. Jadi bye bye.